Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Danang Plecit, satu-satunya channel plecit yang membahas manuk, guys. Masih seputar burung murai batu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menentukan pola rawatan burung murai dengan melihat gerak ekornya ya guys. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya sarankan untuk bos-bosku semuanya, kicau mania, untuk dibantu tombol like, subscribe, komen, share-nya ya bosku, supaya saya bersemangat dalam membuat video-video seputar burung. Langsung saja, nggak pakai lama-lama, check it out ya bosku. Murai batu, cara menentukan perawatannya, pola rawatannya dengan melihat gerakan ekornya itu terbagi dari beberapa bagian ya. Gerakan ekor murai batu itu bisa menjadi bahasa atau isyarat utama untuk menentukan kondisi birahi, emosi, dan tingkat kesetresan burung. Nah, pola rawatan harus segera disesuaikan dengan melihat gerakan ekornya ya bosku. Dengan dipantau. Nah, apa saja itu? Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu dan saya akan bedah satu persatu ya bosku. Yang pertama itu ekor yang sering digetarkan, bahasa lainnya atau bedesi atau ngeper. Gerakannya cepat, naik turunnya gitu, kayak bergetar gitu. Nah, gerakan ini tuh menyerupai murai betina yang minta kawin atau burung muda yang memohon makan, atau istilahnya itu manja, seperti itu bosku. Nah, kondisi seperti ini itu menunjukkan kondisi itu burungnya itu over birahi parah untuk burung murai dewasa atau pastol, sama saja. Bisa juga memiliki emosi yang tidak stabil, bisa menandakannya seperti itu juga. Terus untuk pola rawatannya itu kalau menurut Danang Plecit, versi Danang Plecit itu kurangi extra fooding, EF-nya dikurangi, apapun itu, dari jangkrik atau kroto atau ulat Hongkong itu kita kurangi. Yang tadinya itu jangkrik 5 pagi sore kita kurangi jadi 3 atau 2 enggak masalah. Atau yang biasanya kroto seminggu 2 kali itu kita bisa kasih seminggu sekali saja. Atau ulat Hongkong kita kasih biasanya seminggu 4 kali atau 2 kali, atau seminggu 2 ekor atau 3 ekor, kita bisa kurangi juga itu, pokoknya dikurangi. Untuk umbar juga sangat disarankan, lakukan pengumbaran lebih sering untuk membantu menstabilkan birahinya, karena dengan umbaran itu bisa menstabilkan birahi atau emosi burung. Karena dalam umbaran burung bebas bergerak. Masukkan umbaran, biarkan saja terbang ke sana kemari, yang penting disediakan minum dan pakannya. Yang selanjutnya, pola rawatannya kita lakukan mandi malam. Berikan terapi mandi malam untuk meredam suhu tubuhnya yang sangat tinggi. Karena murai batu yang over birahi atau over emosi itu biasanya suhu tubuhnya itu naik drastis ya. Dengan demikian kita harus meredamnya dengan cara mandi malam. Bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali, tergantung kondisi dan situasi. Legone bos-bosku semuanya itu waktu apa, yang penting sesering mungkin pokoknya dimandikan. Kemudian
ciri-ciri ekor yang kedua yaitu ekor naik turun atau mompa. Nah, naik turun kalau bergetar tadi, yang pertama tadi kan bergetar sangat cepat. Kalau mompa itu cuma naik turun, tek 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 tek, naik turun normal biasa gitu ya. Gerakan ekor mompa naik turun dengan ritme konstan itu menunjukkan murai batu sedang dalam kondisi on fire, bosku. On fire, siap tempur atau memiliki emosi dan birahi yang seimbang. Sudah saatnya untuk digantang. Itu top markotop kalau ekor yang seperti itu. Pokoknya jis langsung saja diberangkatkan gantang, langsung diagendakan kalau sudah seperti itu ya bosku ya. Untuk pola perawatannya sendiri itu pertahankan setelan yang kemarin-kemarin. Nah, biasanya jangan mengubah pola pakan ataupun pola mandi yang sudah ada secara drastis. Biasanya jangkriknya 55 ya konsisten 55. Mandinya biasanya seminggu 2 kali ya konsisten seminggu 2 kali. Pokoknya jangan dirubah-rubah. Untuk penjemuran kurangi penjemuran. Cukup lakukan penjemuran itu maksimal 30 menit setiap pagi. Jangan dirubah-rubah, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama bisa menyebabkan itu emosinya naik drastis, birahinya malah turun, ndak karu-karuan. Terus yang selanjutnya, pola rawatannya itu bisa dilakukan isolasi. Jauhkan dari burung sejenis agar energinya tidak terkuras sebelum waktunya menggantang ya guys. Jadi usahakan murainya itu dikelodong, disendirikan supaya menyimpan energi saat nanti digantang itu biar jis guys. Jangan di-track dulu, jangan didengarkan pancingan dari HP, jangan dilihatkan murai batu yang lain. Pokoknya diisolasi, sebisa mungkin isolasi ya guys, sendirikan. Terus ciri yang selanjutnya yaitu ekor diam atau menurun. Nah, tanda seperti ini itu yang harus kita waspadai guys. Karena biasanya kalau ekornya itu diam, tidak ada aktivitas ekor, itu biasanya menandakan itu murai batu bos-bos khususnya itu dalam kondisi stres. Itu terlihat dengan ekornya itu diam kaku atau terus-menerus diturunkan ke bawah tangkringan. Itu wah ndak karu-karuan, dan burungnya pun tidak seagresif atau tidak aktif. Itu menunjukkan murai batunya itu stres. Biasanya juga burungnya malas berkicau, cuma berdiri dengengek jegegek anteng, ekornya gelangsarkan dengan lemah gemulai, wah ndak karu-karuan. Nah, kondisi ini itu biasanya burungnya itu drop, stres atau kurang emosi, kurang tenaga juga bisa. Untuk pola rawatannya, jika menemukan burung bos-bosku semuanya dalam kondisi ekor seperti yang saya sebutkan tadi, itu tingkatkan F-nya, jangan malah dikurangi. Naikkan porsi jangkriknya yang biasanya 55, naikkan 10-10. Atau bisa juga 15-15. Pokoknya sekenyang-kenyangnya murai batu semuanya bos-bosku semuanya ya bosku ya. Tambahkan juga kroto segar sesering mungkin. Ulat Hongkong juga sesering mungkin, tapi jangan setiap hari. Seperti itu bosku. Kalau ulat Hongkong berikan dengan porsi, jangan lebih dari 5. Itu menurut saya pribadi ya bosku ya. Yang selanjutnya kita pola rawatannya kalau burung murai batu bos-bosku semuanya itu dalam kondisi stres atau ekornya hanya anteng diam, itu kita full krodong. Istirahatkan burung di tempat yang tenang, minim gangguan, minim dari predator, juga minim dari tembakan-tembakan burung lain. Kalau bisa sendiri, isolasikan. Seperti itu bosku, jangan didengarkan suara masteran dulu. Biarkan murai itu dalam kondisi sendiri tenang, biar memulihkan tenaganya dan juga mentalnya bosku.
Yang selanjutnya berikan vitamin ya bosku, vitamin khusus. Nah, vitamin khusus secara rutin untuk memulihkan staminanya bisa didapatkan di kios-kios burung terdekat. Yang selanjutnya, ciri ekor selalu bergeser atau sering menabrak sangkar. Nah, gelisah ya, disertai ekor yang bergesekan dengan ruji sangkar itu biasanya menunjukkan burung sedang dalam ketakutan atau trauma, atau juga bisa mengalami birahi yang terlalu tinggi tapi tidak tersalurkan. Untuk rawatannya sendiri, kalau melihat ekornya seperti itu, biasanya ekornya itu rusak dan jerawut ini loh, nyerit lah bahasanya, nyerit. Nah, pola rawatannya kita karantina sendiri. Pokoknya karantina, kita mainkan karantina, tempatkan di ruang isolasi yang sejuk, gelap, dan jauh dari aktivitas lalu lalang manusia, apalagi predator seperti kucing dan tikus ya bosku. Karena wah ndak karu-karuan kalau kucing dan tikus itu sudah mendekat, murai kita itu jadi trauma, jadi ketakutan, stres, wah meningkat, ndak umum beneran. Nanti yang perawatnya juga ikut stres. Pokoknya sendirikan, jauhkan dari keramaian. Kebersihan kandang, pastikan tidak ada kutu atau gangguan serangga di dalam sangkar ya. Yang membuatnya gelisah itu biasanya bisa juga itu kutu atau hewan-hewan kecil-kecil yang merayap-merayap itu, atau rayap kah atau apalah yang dia burung membuat dia takut itu. Pokoknya dibersihkan sangkarnya ya bosku ya. Nah, begitulah tadi penjelasan saya mengenai seputar murai batu dengan melihat gerak-gerik ekornya untuk menentukan pola rawatannya bosku. Semoga membantu dan semoga menginspirasi untuk bos-bosku semuanya dalam merawat murai batu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Pokoknya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe Danang Plecet. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botol kecap.